Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nima Safira. Saya dari jurusan Tadris IPS dengan NIM 12011424966 dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam video ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Landasan Sosiologis Pendidikan, yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah Landasan Pendidikan IPS dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, langsung saja saya mulai. Yang pertama, sejarah lahirnya sosiologis pendidikan. Sosiologi lahir dalam abad ke-19 di Eropa karena pergeseran pandangan tentang masyarakat sebagai ilmu empiris yang memperoleh pijakan yang kokoh. Sosiologi sebagai ilmu yang otonom dapat lahir karena terlepas dari pengaruh filsafat. Nama sosiologi untuk pertama kali digunakan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 hingga 1857. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan positif yang mempelajari tentang masyarakat. Selanjutnya, pengertian landasan sosiologis pendidikan. Landasan sosiologis pendidikan ialah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Ciri-ciri dari sosiologis pendidikan. Yang pertama ada empiris, kedua teoritis, ketiga kumulatif, dan keempat nonetis. Empiris adalah ciri utama sosiologi sebagai ilmu, sebab bersumber dari dan diciptakan dari kenyataan yang terjadi di lapangan. Yang kedua, teoritis adalah peningkatan fase penciptaan yang menjadi salah satu bentuk budaya yang bisa disimpan dalam waktu lama dan dapat diwariskan kepada generasi. Yang ketiga, kumulatif. Kumulatif adalah sebagai akibat dari penciptaan terus-menerus sebagai konsekuensi dari terjadinya perubahan di masyarakat, yang membuat teori-teori itu akan berkumulasi mengarah kepada teori yang lebih baik. Dan yang keempat adalah nonetis. Nonetis adalah teori ini menceritakan apa adanya tentang masyarakat berserta individu-individu di dalamnya, tidak menilai apakah hal itu baik atau buruk. Selanjutnya, landasan dalam sosiologis pendidikan. Dalam kehidupan bermasyarakat dibedakan 3 macam norma yang dianut oleh pengikutnya. Yang pertama, paham individualisme. Paham individualisme dilandasi teori bahwa manusia itu lahir merdeka dan hidup merdeka. Masing-masing boleh berbuat apa saja menurut keinginannya, asalkan tidak mengganggu keamanan orang lain. Yang kedua, paham kolektivisme. Paham ini memberikan kedudukan yang berlebihan kepada masyarakat dan kedudukan anggota masyarakat secara perseorangan hanyalah sebagai alat bagi masyarakatnya. Yang ketiga, paham integralistik. Paham ini dilandasi pemahaman bahwa masing-masing anggota masyarakat saling berhubungan erat satu sama lain secara organis maupun masyarakat. Selanjutnya, ruang lingkup landasan sosiologis pendidikan. Mengenai ruang lingkup, sosiologi pendidikan berdasarkan Brookhover mengemukakan adanya 4 pokok bahasan. Yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan sistem sosial lainnya. Yang kedua, hubungan sosial dengan komunitas sekitar. Yang ketiga, hubungan antar manusia dalam sistem pendidikan. Dan yang keempat, pengaruh sosial terhadap perilaku peserta. Selanjutnya, perantara landasan sosiologi pendidikan. Yang pertama ada keluarga. Keluarga merupakan perantara sosial paling awal dalam bermasyarakat. Secara tidak langsung, keluargalah awal dari transfer nilai-nilai budaya kepada anak-anak. Yang kedua, teman sebaya. Kelompok sebaya memberi banyak pengalaman belajar dan cara berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana dapat diterima oleh orang lain dan bagaimana untuk mencapai status dalam lingkup teman. Yang selanjutnya, budaya sekolah. Pendidikan di sekolah dibandingkan dengan pengalaman belajar di keluarga atau rekan kelompok terjadi dengan cara relatif normal. Yang keempat, televisi dan digital media. Beberapa ilmuwan sosial menyebut televisi sebagai kurikulum pertama.
karena muncul untuk mempengaruhi anak-anak dalam hal mengembangkan keterampilan belajar dan menyesuaikan diri terhadap mengakuisisi pengetahuan dan pemahaman. Selanjutnya, fungsi dari kajian landasan sosiologis pendidikan. Fungsi yang pertama yaitu fungsi eksplanasi. Fungsi ini menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang fenomena yang termasuk ke dalam ruang lingkup pembahasannya. Yang kedua, fungsi prediksi. Fungsi ini meramalkan kondisi dan permasalahan pendidikan yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. Yang keempat, fungsi atulisasi. Fungsi ini menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat, seperti masalah lapangan kerja dan pengangguran, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan lain-lain yang memerlukan dukungan pendidikan, dan masalah penyelenggaraan pendidikan sendiri. Selanjutnya, implementasi landasan sosiologis pendidikan. Berbagai upaya dalam persatuan dan kesatuan yang kokoh, berbagai upaya tersebut dilaksanakan dengan tidak mengabaikan kenyataan tentang kemajemukan masyarakat Indonesia. Hal terakhir tersebut ini kini makin mendapat perhatian yang semestinya dengan antara lain memasukkan muatan lokal di dalam kurikulum sekolah. Muatan lokal yang didasari pada kebinekaan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, landasan sosiologis pendidikan di Indonesia. Landasan sosiologis pendidikan di Indonesia menganut paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat, yaitu pertama, kekeluargaan dan gotong royong, bersamaan musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat. Yang ketiga, negara melindungi warga negaranya. Dan yang keempat, selaras serasi seimbang antara hak dan kewajiban. Sekian pembahasan mengenai landasan sosiologis pendidikan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi